Hadis ketujuh dalam bab taubat nomor 19 dalam Riyadhus Shalihin. Wa an Zir bin Hubaish qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain faqala ma ja'a bika ya Zir faqultu ibtigha'ul ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffaini ba'dal gha'iti wal baul wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabaina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwariyin ya Muhammad fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um faqultu lahu wayhak ughdud min sautika fa innaka 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha faqala wallahi la aghdud. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Qala Sufyan ahadur ruwah qibala Syam khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Zir bin Hubaish berkata, saya mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu untuk bertanya tentang mengusap dua khuf sepatu. Safwan bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini wahai Zir? Saya menjawab, dalam rangka mencari ilmu. Ia berkata lagi, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia cari. Saya berkata, sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku untuk mengusap dua khuf sepatu setelah buang air besar atau kecil, sementara engkau termasuk salah seorang sahabat Nabi. Oleh karenanya saya datang untuk bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menjelaskan sekilas mengenai hal ini? Safwan menjawab, ya pernah. Rasulullah SAW menyuruh kami di saat kami sedang dalam bepergian agar tidak melepaskan khuf sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali jika kita mengalami janabah. Tetapi kalau hanya karena buang air besar atau kecil atau tidur, tidak perlu dilepas. Saya berkata lagi, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan tentang cinta? Dia menjawab, ya pernah. Pada suatu ketika kita bersama dengan Rasulullah SAW dalam bepergian. Ketika kami berada di sisi beliau, tiba-tiba ada seorang pedalaman memanggil beliau dengan suara yang keras sekali. Orang tersebut berkata, wahai Muhammad. Rasulullah SAW menjawabnya dengan suara sekeras suara orang tersebut, mari ke sini. Lantas saya berkata pada orang pedalaman tersebut, celaka kamu, pelankanlah suaramu, sebab kamu ini sedang di hadapan Nabi, sedangkan aku dilarang berbuat semacam ini. Orang pedalaman tersebut berkata, demi Allah saya tidak akan memelankan suaraku. Kemudian ia berkata kepada Nabi, ada orang mencintai suatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka. Nabi SAW menjawab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya kelak pada hari kiamat. Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kami, sehingga akhirnya beliau menyebutkan bahwa di arah barat
ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya, atau sekiranya seseorang yang berkendaraan melakukan perjalanan hendak menempuh jarak luasnya itu, maka jaraknya adalah sejauh 40 atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, di arah Syam pintu itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, senantiasa terbuka untuk taubat dan tidak pernah ditutup sehingga terbitnya matahari dari arah tersebut, dari arah barat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih.